وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita masuk di bab 532, bab kaifa yajibu idza qila lahu kaifa asbahta. Bab bagaimana kemudian menjawab apabila ditanyakan kepadanya gimana pagimu hari ini. Piye, esok iki piye keadaanmu? Nah, gitu kalau bahasa Jawanya. How are you this morning? Gitu. Bagaimana keadaanmu pagi ini? Hadis yang pertama yaitu hadis 1133 An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah, qila li Nabi SAW, ditanyakan kepada Nabi SAW, kaifa asbahta, bagaimana keadaanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, Nabi SAW menjawab, bi khairin min qaumin lam yashhadu janazatan wa lam ya'udu maridon. Baik, keadaanku baik dari kaum yang tidak menyaksikan jenazah dan tidak membesuk orang sakit. Khonifidin azani Allah wa iyyakum. Yang menarik adalah baiknya ini. Ya, jadi Nabi SAW dalam keadaan sakit pun menjawab baik gitu kan. Cuman beliau nambahi gitu kan, aku termasuk kaum yang tidak bisa menyaksikan jenazah dan tidak bisa menjenguk orang sakit. Jadi Nabi dalam kondisi sakit ya sedih bahwasanya dirinya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa berbuat kebaikan yang banyak. Dalam hal ini apa? Menjenguk orang sakit dan ya, menyaksikan penguburan jenazah. Sehingga ya ketika kalian hidup kemudian dengar teman kalian sakit, maka tengok ya. Atau ketika kalian dengar ada si fulan saudara kita kaum muslimin yang meninggal, maka datangi pemakamannya ya. Datangi pemakamannya itu sejak di rumahnya ya, sholatkan gitu kan, dan seterusnya sampai antarkan ke kuburannya. Jadi kalau lihat kerandanya lewat, langsung rebut dalam artian ikut mengangkat. Karena kalau direbut ngangkat sendiri juga nggak kuat pasti. Sekurus-kurusnya orang nggak kuat kita. Ya, pasti berat itu. Karena di kita itu kan apa ya istilahnya? Ada kerandanya ya, ada yang buat ngangkat jenazah itu loh. Itu juga udah berat itu. Sendirian itu juga berat. Apalagi di dalamnya ada jenazahnya lagi, tambah berat lagi. Sehingga pertanyaan bagaimana keadaan pagi hari ini itu biasa. Ya sunahnya tentu dijawab ya kalau ada orang nanya. Baik, alhamdulillah. An muhajir, dari muhajir, waso'ihu. So'ihu ini adalah as-so'ir. Muhajir as-so'ir. Qala beliau berkata, kuntu ajlisu ila rajulin min ashabi Nabi SAW. Aku pernah duduk bersama dengan sahabat Nabi SAW. Di sini dikatakan dohmin minal khadromiyin, ya, badannya besar itu. Ya orang khadromiyin, khadromaut. Khadromaut itu di Yaman ini. Fakana idza qila lahu, dan apabila ya, dikatakan kepadanya kaifa asbahta, gimana kabarmu? Dia mengatakan, la nusriku billah. Aku tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawabannya itu fleksibel ya. Ya kok tanya, "Iya kabarmu enggak?" Masa enggak gitu. Luar biasa. Enggak apa-apa. Yang penting jawabannya jawaban-jawaban yang baik gitu loh. Ya. Oh, jawabannya, "Iya kabarmu, Mas Bagong?" Oke, aku siap mendemeneh. Nah, ini salah. Enggak boleh kayak gitu. Jadi jawabannya harus yang baik-baik gitu. Gimana bagi kalian? Gitu kan. Biasanya itu ospek gitu kan. Luar biasa, padahal baru nggak punya uang. Maka hadis yang kedua ini lebih fleksibel lagi. Jadi jawabannya nggak harus kemudian baik atau buruk, sehat atau nggak sehat gitu kan. Jadi jawabannya bisa yang lain gitu kan. Ya, apalagi jawabannya yang bagus-bagus gitu kan. Maksudnya yang terbagus, alhamdulillah itu sudah bagus. Nah, di sini jawab la nusriku billah, bagus gitu kan. Apalagi kalau mau berangkat jihad gitu kan, di medan laga gitu kan, yang sudah diizinkan oleh kepala negara. Gimana keadaan kalian semua gitu kan. Jawab dengan tegas, kami siap mati syahid. Ya, yes, gitu. Saif Ibnu Wahab, dari Saif
bin Wahab. Qala beliau berkata, qala li Abu Tufail, berkata kepada Abu Tufail, kam anta alaika, kama ata alaika. Apa kamu? Kama ata alaika. Kama ata alaika, umurmu berapa gitu. Qultu ana ibnu Salasin wasalasin, umurku 33 tahun. Salasin 30. 3 dan 30, berarti 33. Qala, kemudian ditanya lagi oleh Abu Tufail, afala uhadditsuka bi haditsin sami'tuhu min Hudzaifah ibnil Yaman? Mau enggak kamu tak ceritakan tentang sebuah hadis yang aku dengar dari Hudzaifah bin Yaman? Yaitu bahwasanya anna rajulan min muharibi Khosofata yuqalu lahu Amru ibn Sulaik, gitu. Bahwasanya dulu ya ada seorang laki-laki dari Muharib, yaitu prajurit Khasofah yang dipanggil namanya dengan nama Amr ibn Sulaik. Wa kanat lahu suhbah, dan dia memiliki persahabatan, punya teman. Wa kana bisinni yauma idzin wa ana bisinni kal yaum. Di mana waktu itu usiaku sebanding dengan usiamu hari ini, yaitu 33. Orang ini punya persahabatan atau hubungan persahabatan pertemanan dengan Nabi SAW, gitu kan. Si Amr bin Sulaik ini. Kemudian ataina Hudzaifah fi masjidin. Gitu. Nah, si ini Abu Tufail ini. Kemudian kami mendatangi Hudzaifah di dalam masjid, faqa'atu fi akhil qaum. Bukan faqa'ata ya. Faqa'atu, maka kemudian aku duduk ya. Bukan akhil qaum. Fi akhiril qaum. Bagian belakang orang yang udah ada di situ. Jadi ya tempat duduknya di paling belakang lah. Bantola kok Amru, kemudian si Amru ini maju ke depan, gitu. Hatta qoma baina yadai, sampai kemudian berdiri di hadapan Hudzaifah ibnul Yaman. Qala, kemudian ia berkata, kaifa asbahta atau kaifa amsaita ya Abdullah, di mana pagimu atau soremu ini wahai hamba Allah. Ini tergantung pertanyaannya ya, kalau pagi ya pagi, sore ya sore, jangan dibalik-balik gitu. Nah, sore ngomong kaifa asbahta ya salah. Qala, kemudian Hudzaifah menjawab, Ahmadullah. Ya. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya alhamdulillah gitu loh. Qala ma hadhil ahadits allati ta'tina anka. Kemudian dia bertanya, siapakah ini yang engkau bawa kepada kami? Qala wa ma balagha anni ya Amru. Kemudian apa yang telah sampai kepadamu tentangku wahai Amr? Qala ahadits lam asma'ha, yaitu hadis yang belum pernah aku dengar. Qala inni wallah law uhadditsukum bima asma'u man tadartum bi hadzal lail. Katakan sesungguhnya demi Allah, kalau aku menceritakan apa yang aku dengar, gitu kan, man tadartum, kamu nggak akan mau ya, menungguku menjelang malam ini, gitu. Artinya itu semua ilmu nggak harus disampaikan dalam waktu singkat, gitu. Ya, jadi yang membuat penasaran orang tuh ketika kita ada hal-hal materi yang bagus, gitu kan, kita sampaikan sebagian, sebagainya buat besoknya lagi, sebagian buat besoknya lagi. Itu dalam teori komunikasi ada, gitu. Jadi kalau materinya banyak, gitu kan, jangan disampaikan semuanya. Ya, diambil sebagian-sebagian. Makanya dalam pembuatan konten itu kan
dalam video yang panjang, misalnya 15 sampai 20 menitan gitu kan. Itu kata-kata yang bagus, kata-kata yang menarik itu diambil taruh depan itu. Biar orang penasaran untuk lihat ke dalam gitu. Pas kita tonton sampai dalam, ternyata kata-kata itu nggak ada. Itu ada di video yang lain gitu. Ya, kalau itu bohong ya, kalau itu nggak boleh. Kemudian ada selanjutnya, ada nomor 1135. Kalau ada pertanyaan silakan dikirim kolom chat. Jadi nanti biar nggak lamaan. Kemudian walakin ya Amr ibn Sulay. Akan tetapi wahai Amr bin Sulay, gitu kan. Idza ra'aita qaisan tawalat bisyam fal hadarul hadar. Fal hadarul hadar. Apabila kamu melihat suku Qais yang menguasai Syam, maka fal hadaru al hadar. Hati-hati ya. Fawallahi, maka demi Allah, la tada' Qaisa Abdullah mu'minan illa akhafathu au qatalathu. Suku Qais ini ya, kalau lihat orang iman, orang Islam itu nggak akan meninggalkan kecuali diteror itu. Akhafathu. Diintimidasi, dibuat ketakutan hidupnya, au qatalathu atau dibunuh gitu. Jadi ini suku yang menguasai Syam pada waktu itu ada namanya suku Qais, jahat. Wallahi layatiyanna alaihim zamanun, sungguh demi Allah gitu kan, kalian akan menjumpai sebuah zaman la yamnauna fihi dzanba tal'anti, di mana orang tidak mencegah orang lain berbuat dosa. Hari ini terjadi nggak? Wah, kayak tonggoku pendem. Kono kandani Mas, rasa enggak malah padu, enggak malah rame. Ternyata tonggone adike apa mase, yo tetep ra dikandani gitu. Hari ini kan kayak gitu. Nah, kalau itu orang lain mungkin kita bisa memahami ya, itu ternyata kakaknya atau adiknya yang berbuat mabuk-mabukan. Adiknya atau saudaranya ya enggak mau ngasih tahu. Hari ini terjadi. Ya. Ini yang kemudian membuat penasaran orang karena Hudzaifah bin Yaman ini termasuk sahabat yang ya bukan aneh ya, tapi dia itu punya hobi yang unik gitu. Orang lain nanya tentang kebaikan, orang lain nanya tentang cara masuk surga, dia itu nanya tentang kesesatan. Apa yang membuat orang itu masuk neraka? Ya, orang lain nanya yang baik-baik, dia nanya yang jelek-jelek. Gitu. Dan itu dibenarkan dalam agama ya. Karena gini loh, ketika kamu mengidentifikasi yang baik itu banyak, maka identifikasi yang jelek. Begitu yang jelek ini kamu jauhi, maka kamu ya misalnya adalah baik-baik. Contoh dalam masalah makanan. Berlaku hukum ya, semua makanan itu boleh dimakan kecuali yang dilarang. Nah, itu kaidah dalam usul fikih. Artinya apa? Ketika kamu tahu mana yang dilarang, sisanya itu adalah yang diperbolehkan. Dan dilarang apa? Babi, darah, bangkai, dan semua yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Minuman keras gitu, atau yang memabukkan. Nah, udah pegang 5 ini gitu kan. Begitu kita megang yang 5 ini, sisanya itu berarti boleh. Nah, ternyata ada kaidah lagi, la dororo wala diroro, berarti yang ke-6. Yang tidak membuat dirimu bahaya dan tidak membahayakan orang lain. Nah, ketika kita udah megang 6 ini gitu kan, maka sisanya boleh. Tinggal kamu kontekan apa nih gitu kan. Misal di negara tertentu ada namanya buah aprikot gitu kan. Kaprikot apa aprikot saya nggak tahu. Nah, itu ketika ditanya ini boleh nggak makan ini? Nah, pertanyaannya ini babi bukan? Bukan. Ini bangkai bukan? Bukan. Kemudian ini apa namanya tadi? Disembelih enggak? Enggak, gitu kan. Kemudian ini ada darahnya enggak? Enggak, gitu kan. Kemudian yang kelima ini memabukkan enggak? Enggak. Kemudian yang keenam ini membahayakan enggak? Enggak, gitu kan. Berarti memakannya boleh. Nah, kemudian ditanya ganja. Amerika sudah melegalkan ganja, Thailand juga sudah. Orang-orang Indonesia yang ingin mengganja itu pada lari ke Thailand, gitu kan. Nah, sekarang tanya nih, ini ada darahnya enggak, bangkai enggak, disembelih enggak, gitu kan. Nah, pas masuk di memabukkan, masuk, berarti haram. Kemudian yang kedua membahayakan, iyalah, gitu kan. Berarti 2 kali kena. Gitu. Ya. Maka apa namanya, Hudzaifah bin Yaman ini termasuk sahabat yang spesial gitu loh. Beliau itu unik gitu karena selalu bertanya hal-hal yang membahayakan. Maka termasuk salah satunya adalah ini gitu. Akan ada zaman di mana orang tuh sudah nggak lagi mengingatkan orang.
Bapaknya nggak sholat, anaknya diem aja. Ibunya nggak sholat, suaminya diem aja. Ibunya nggak pakai kerudung, suaminya diem aja. Gitu lah. Kemudian ya, dia berkata lagi, ya, wa manasruka ala qaumika yarhamukallah. Ya. Apa pertolonganmu terhadap kaummu? Ya, semoga Allah merahmatimu. Qala dzalika ilayya. Serahkan hal itu kepadaku. Summa qa'ada, kemudian duduk. Wa nibidin anzani Allah wa iyyakum. Hadisnya panjang, tapi poinnya adalah di sini loh. Kalau kembali ke judul ya, kita jangan sampai melebar juga itu. Kembali. Bagaimana keadaan pagi ini? Ya. Di sini dikatakan bahasanya tadi, kaifa asbahta au kaifa amsayta ya Abdullah wa ya Abdullah. Jawabannya Ahmadullah. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Qanifidin azani Allah wa iyyakum. Ini adalah akhir dari bab yang ke-532. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.